Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman sekalian rahimakumullah. Ya, syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya di pertemuan yang ke-21. Dan seperti yang teman-teman ketahui, di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan fi'il madi yang memang itu dengan kata ganti huwa, hiya, huma, hum, sama hunna. Jadi dalam fi'il madi memang tidak hanya dengan kata ganti huwa gitu ya. Jadi memang kalau mau kita ganti fi'il madinya itu dengan kata ganti hiya ya atau domir hiya, dia akan berubah sebagaimana menyesuaikan daripada kata ganti itu sendiri ya. Misalkan di sini ada hiya, tinggal kemudian kita tambahkan ta yang di situ ada sukunnya ya. Atau istilahnya adalah ta utanif gitu ya. Kemudian huma, huma di sini kalau fi'il madhi tinggal kita tambahkan alif di situ. Jadi kalau musanna ya, kalau musanna itu kan ada tambahan alif dengan nun. Jadi misalkan babun menjadi babani. Cuman kalau di fi'il madhi itu nggak ada tambahan nun di situ. Jadi misalkan ada fi'il kharaja. Nah, kita tinggal tambahkan alif jadinya kharaja gitu ya. Itu kalau huma yang mudzakkar. Kalau huma yang muannats itu ada tambahan ta di situ. Jadi sebelum kita tambahkan alif, ada tambahan ta di situ. Jadinya kharajata gitu ya. Itu. Kemudian kalau kata gantinya hum, jadinya dia ada tambahan wawu dengan alif ya. Jadi kalau kita refleksikan juga di apa namanya mufrad yang kemudian kita mau jadikan jamak mudzakkar salim, itu kan jadinya misalkan ada kata muslimun menjadi muslimuna, ada nun di situ ya. Cuman kalau di fi'il madhi itu hanya tambahan wawu dengan alif saja gitu ya. Itu kalau hunna jadinya dia khalaqna. Nah, ingat-ingatnya lebih gampang kalau hunna. Ada tambahan nun di situ ya. Jadi kalau hunna dan nun di sini, nunnya kita tambahkan aja langsung ke fi'il madhinya gitu ya. Insya Allah teman-teman kalau sering latihan, sering menghafalkan apa yang ada di sini, insya Allah nanti dimudahkan untuk merubah apa yang ada. Baik, mungkin kita coba di sini ya seperti yang saya katakan, yang saya ingat ya kemarin itu kita coba untuk merubah daripada fi'il madhi yang ada di latihan yang ke-27 itu sesuai daripada subjek yang ada dalam kolom berikut ini gitu ya. Jadi di sini ada misalkan ada kata tilmidatu. Jadi mungkin ini ya, ini kan ada tilmid. Nah, tilmid ini kita ganti menjadi tilmidatu. Yang harusnya awalnya tilmid itu huwa, sekarang kita ganti menjadi hiya di situ. Nah, ini gimana? Nah, ini saya contohkan misalkan jadi ini sambil dibuka yang tabel di atas tadi ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti teman-teman buka sendiri nggak apa-apa ya. Jadi misalkan tilmidatu itu kan identiknya dengan hiya ya. Jadi kalau boleh kemudian kita katakan di sini jadinya adalah dakhalat ya. Dakhalat at-tilmidatu al-fasla fil mi'ad. Nah, ini artinya seorang siswi ya, masuk kelas tepat waktu. Nah, fil mi'ad ini artinya on time gitu ya. Nah, kemudian wa fi sa'atir rahati dan di jam istirahat kharaja, ini kan kharaja menggunakan dhamir huwa ya. Nah, kita ganti menjadi hiya, jadinya kharajat. Nah, kharajat ila fina ilman rasati. Kemudian wala ibad ma'aman ma'a zumalaiha ya, kan hiya ya. Tsumma dakhalat al-fasla maratan ukhra. Ya. Wa sami'at syarhal mudarrisi. Itu. Jadi menyesuaikan dengan dhamir yang ada di poin alif ini tadi ya. Nah, sekarang coba teman-teman masuk di poin yang Mbak ya. Mungkin saya minta untuk yang pertama dari Pak Sarta mungkin ya. Pak Sarta, tafadhol. Dakhala at-tilmidhani al-fasla fil mi'adi. Wa fi sa'ati rahati kharaja ila fina'il madrasati. Wa la'iba ma'a zumala ihima. Masya Allah. Dakhala al-fasla
marratan ukhra wa sami'a syarhal mudarrisi. Masya Allah. Ya, baik. Jazakallah khairan Pak Sata ya. Jadi memang untuk yang kasus yang tilmidani ini secara dhamir, secara kata ganti memang mirip dengan kata huma gitu ya. Jadi memang sesuainya dengan huma gitu. Kecuali fiil yang pertama tadi yang dakhala ya. Nah, ini berhubung dia ini di depan ya. Kalau di depan, jadi kan saya mungkin ini sebagai ilmu baru juga ya buat teman-teman. Jadi kalau yang belum tahu, kalau fiilnya itu di depan, ini tidak serta-merta harus menyesuaikan apakah dia itu musanna atau jamak. Kalau fiilnya di depan. Ya. Tapi kalau fiilnya di belakang harus menyesuaikan. Makanya tadi Pak Hatta kharojanya panjang gitu ya. Cuman kalau yang di sini pendek nggak apa-apa. Karena kalau fiil di depan ini tidak perlu untuk menyesuaikan musanna dan jamaknya. Hanya menyesuaikan kalau dia itu muannas atau mudzakkar seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau fiil itu di depan daripada subjeknya ya atau fa'ilnya, fa'il itu kan artinya subjek ya. Nah, di depan fa'ilnya maka boleh kemudian kita tidak perlu menyesuaikan apakah dia itu musanna atau jamak ya. Jadi tinggal apakah dia itu mudzakkar atau muannas. Dan ini memang kaidah yang ada dalam yang namanya dalam ilmu nahwu jumlah fi'liyah ya. Itu tadi. Itu ya. Ini cukup dakhol aja Ustaz ya. Iya, dakhala aja. Jadi nggak perlu tambahan alif. Tilmizan. Dakhala at-tilmizani. Cuman kalau yang setelahnya harus menyesuaikan. Karena memang letak fiilnya di setelah fa'il, setelah subjek tadi itu. Mungkin ini Pak Sata udah mulai paham ya. Cuman Bu Endah, kira-kira nangkep nggak Bu Endah? Iya, mencoba. Mencoba. Ya, ya. Jadi intinya kan memang kalau apa ya? Kalau tadi kan tilmidani dia kan ini ya Bu ya. Jumlahnya kan musanna ya Bu ya. Tilmidani. Harusnya kalau musanna fiilnya kan harus menyesuaikan ya Bu ya. Jadi kalau fiilnya huma atau fa'ilnya atau subjeknya itu huma kan harusnya kan kharaja panjang gitu ya Bu ya. Nah, cuman kalau kasus daripada fiilnya itu letaknya di depan ya. Kalau letaknya di depan dia boleh kalau memang nggak mengikuti musanna gitu ya. Musannanya nggak ikut nggak apa-apa. Jadi hanya menyesuaikan yang mudzakkar, yang huwa itu aja. Nah, jadi huwa itu kan cuma gini aja ya Bu ya. Kalau huma kan dakhala panjang gitu ya. Cuman kasusnya ini kan fiilnya di depan. Maksudnya di awal gitu loh Bu ya. Kalau di awal dia itu boleh kemudian istilahnya tidak menyesuaikan terkait pembentukan musanna atau jamak. Gitu. Ya, Ustaz. Insya Allah ya. Baik. Ya, insya Oke, Allah. coba kita lanjut ya. Coba sekarang yang Bu Endah di poin yang jim ya. Tafadholi Bu Endah. Yang anta ya, Ustaz. Iya. Anta ini berarti apa? Ditambahi dakholta ya? Iya, dakhalta, Masya Allah betul. Oh, iya. Jadi kalau dakhalta anta gitu ya jadinya ya. Oh, iya. Jadi yang terkait dengan yang tidak menyesuaikan musanna atau jamaknya itu kalau pembahasannya adalah orang ketiga ya Bu ya yang dibicarakan gitu. Tapi kalau yang orang kedua ya, misalkan anta ini kan orang kedua ya. Kalau anta dia bagaimanapun apakah dia itu musanna atau jamak atau mudzakkar atau muannas menyesuaikan meskipun itu di depan atau di belakang ya. Baik, Iya, coba Iya, Ustaz, saya coba. dibaca. Dakhalta fil mi'adi wa fi sa'ati rohati kharajta ila ila fina'il madrasati wa la ibta ma'a zumalaihi Zumalaihi ma'a zumalaika. Iya, Ika. Zumala itu kan jamak daripada zamil ya. Dan zamil kalau ada kemudian zumalaihi ini kan kembali ke huwa. Kalau anta berarti zumalaika gitu ya. Masalah. Udah benar tadi Bu Endah. Suma dakhaltal fasla Iya, benar. marratan ukhra wa sami'ta syarhal mudarrisi. Masya Allah. Ya, baik. Ini artinya paham nggak ini Bu Endah ya? Tak paham ya insya Allah ya.
Iya, Ustaz. Atau ada yang nggak tahu mufradatnya? Eh, Zumala tadi artinya apa, Ustaz? Zumala ini jamak daripada zamil. Zamil itu muradifnya sinonimnya itu sohib. Oh, Sohib teman. sahabat, teman ya. Sahabat. Kemudian ada lagi, Bu? Kalau mi'at itu Ustaz, itu perjanjian Ustaz ya? Bukan ya. Tempat Mi'at ini perjanjian. on time. Dari Oh, on di awal. time. Ya. Tepat waktu gitu Ustaz ya? Nah, Ya, Ustaz. Insyaallah. ada lagi maratan ukhra artinya apa, Bu? Tahu nggak ini? Oh iya. Ya, maratan itu artinya sekali ya. Ukhra itu artinya lagi atau mungkin jadi Sekali bukan lagi. lagi ya. Ukhra itu yang lain sebenarnya. Tapi kalau diterjemahkan secara gaul, secara rasa, ini boleh kemudian kita artikan sekali lagi ya. Maratan ukhra itu artinya sekali lagi. Ya. Maratan wahidatan itu cuma sekali. Kalau marlataini itu 2 kali. Kalau 3 kali salasu marrat gitu ya. Ya, Ustaz. Nggak apa-apa, nggak dicatat dulu. Yang penting maratan ukhra tahu dulu ya. Ya. Yang sarhal itu tadi apa, Ustaz? Syarah ada yang tahu? Syarah? Menjelaskan Ustaz. Penjelasan. Syarah itu ya. Oh iya. Syarah. Cuman kalau di bahasa Indonesia jadi fi'il madhi dia, syarah kan biasanya kan. Harusnya syarhun gitu ya. Syarah. Ada yang juga Indonesia syarah gitu kan. Syarah itu fi'il madhi bukan isim gitu ya. Nah, harusnya kan isim. Nah, isim itu kan syarhun gitu ya. Kenapa kok syarha bukan syarhu di sini, Bu Endah? Karena dia posisinya sebagai maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih, Masya Allah. Udah masai, insya Allah ya, Bu Endah ya. Jazakallah khairan, Bu Endah. Baik, coba sekarang yang poin dal ya. Mungkin di sini Pak Teddy, tafadhali. Tafadhol Pak Teddy. Saya biasa ngajar akhwan nih makanya. Ya. Jadi itu tilmiz itu dia diganti nahnu Ustaz atau diganti talamid? Diganti jadi nahnu. Diganti nahnu. Kalau talamid itu nanti beda lagi ya. Dakhalna jadi Ustaz ya. Dakhalna panjang ya. Oh, dakhalna al-fasla fil mi'ad. Gitu Ustaz. Iya, boleh. Dakhalna al-fasla fil mi'ad wa fi sa'atir rahati kharajna ila fina'il madrasah wa la'ibna ma'a zumala'ina thumma dakhalna al-fasla marratan ukhra wa sami'na syarah al-mudarrisi. Masya Allah. Syarah al-mudarrisi. Kenapa mudarrisi bukan mudarrisu? Karena mudafun ilaih. Iya, karena mudafun ilaih gitu aja ya. Jadi kalau syarha ini mudafnya, al-mudarrisi ini mudaf ilaihnya. Atau mungkin karena idhofah gitu aja udah cukup ya. Idhofah. Yes. Baik, sekarang yang poin H ya, jazakallahu khairan Pak Teddy. Sekarang Pak Sabta lagi boleh? At-talamiz. Ya. Afan Pak Sabta suaranya belum kedengeran ya? Dakhalat talamidul al-fasla. Dakhalat. Iya. Dakhalat talamidul. Iya. Saya kira dakhalat yang ininya. Ya, jadi dakhalat ini nyambung dengan tak ya. Dakhalat talamidu benar? Dakhalat talamidu al-fasla fil mi'adi. Masyaallah. Wa fi sa'atir rahati kharaju ila fina'il madrasati wa la'ibu ma'a jumala'ihim. Masyaallah. Thumma dakhalu al-fasla marratan ukhra wa sami'u syarhal mudarrisi. Masya Allah ya. Jadi ini kenapa kita menggunakan yang panjang wawunya dengan tambahan alif, karena dia sebagai ganti daripada hum gitu ya, Pak Sataya talamid ya. Masya Allah, udah lancar nih Pak Sataya. Jazakallah khairan Pak Sataya. Ya. Sekarang coba yang poin wawu ya dari Bu Endah, tafadhali. Ya, yang ana itu gimana Ustaz? Ana di atas ada nggak ana ya?
Oh ya, ini nggak kok ada ya. nggak ada. Di Nggak bab ada. awal kalau nggak salah ya, di bab apa namanya, di awal-awal Oh, penjelasan kayaknya. Mungkin lupa ya. Ini makanya ini kitab ini salah satu mumayazatnya ya. Salah satu mizah yang dimiliki kitab ini itu memang mengulangi pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya sambil murojaah anu istilahnya. ya. Heeh. Dakhaltu ya, Ustaz. Dakhal tuh, masya Allah benar. Nah, Ya. coba. Eh, bentar. Dakhaltu fasla fil mi'adi Hmm, wa fi sa'ati rohati hmm, kharajtu ila fina'il madrasati nah, wala ibtu ma'a zumala gitu ya, Ustaz. iya Zumala i panjang. Zumala summa dakhaltu fasla marratan ukhra Nah, wa sami'tu syarhal mudarrisi. masya Allah. Baik, jazakallah khairan Bu Endah, lancar ya. Nah, sekarang coba yang poin Zai, mungkin ke Pak Teddy, tafadhol. Ini buat yang cewek Ustaz ya. Dua Iya, dua perempuan Ustaz ya. iya, rumah Jadi yang anak dakhal tuma Ustaz. apa? Dakhal tuma ya Bukan, diganti. antuma itu kalau antuma ya. Dakhal 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 tuma. Dakhal tuma Ustaz ya. Itu suara anaknya siapa itu? Ya, Itu gimana? ponakan Ustaz. Oh, Dakhal ya, tuma Ustaz ya. bukan, Ya. bukan. Ini ya, coba ya dilihat ya. Gimana? Ada nggak di sini? Rumah ya. Oh ya dakhal. Jadi Jadinya dakholata, ada taknya di oh belakang ya ya sudah kalau sudah. muannas ya. Nah, Iya, iya. cuman di sini kan letak fiilnya di depan ya. Ya, kalau letak fiilnya itu di depan atau di awal, dia tidak perlu menyesuaikan jumlah musanna atau jamaknya. Ya, Oh gitu. ya, hanya menyesuaikan apakah dia itu muannas atau mudzakarnya. Tetap pakai yang mufrad ya. Nah, kecuali kalau yang fiil yang letaknya setelahnya ini harus menyesuaikan terkait musanna dan jamaknya, gitu ya, Bu Pak tadi ya. Baik Ustaz. Jadi Coba itu masih masih tetap dakhola Ustaz. bukan dakhola, dilihat Dakholata. dakholat. Oh, Ya, dakholat. Oh iya ya. ya Baik kan Ustaz. kan dilihat mudzakkar Oh iya muannasnya iya saja mufradnya ya. Ustaz. Iya iya iya. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz. jadi kalau di awal dilihat mudzakkar atau muannasnya saja, tapi Mm-mm. kalau di akhir itu dilihat semuanya, dilihat Mm-mm. mudzakkar muannasnya, dilihat Jumlahnya Ustaz ya. musanna juga gitu. Nah, Iya iya. coba dijawab. Dakhalat tilmizatani Hmm, al-fasla fil mi'adi Masya wa Allah. fi sa'ati rahati kharajata Hmm, ila fina'il madrasati wa la'ibata hmm, ma'a zumalaihima hmm, ثم دخلتا الفصل مرة أخرى hmm. وسمعتا شرح المدرس. Nah, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Pak tadi udah benar ya. Coba sekarang habis Zai, ini hak ya. Mungkin Pak Sarta, tafadhol Pak Sarta. Apa tadi Albanat ya. Albanat jama dari apa Pak tadi Pak Sarta? Bintun. Bintun ya. Nah, Masya Allah. Coba. Dakhalat dakhalat al-banatu al-fasla fil mi'ad. Hmm. Wa fi sa'atir rahati kharajna ila fina'il madrasati. Hinna al-fasla marratan ukhra wa sami'na syarhal mudarrisi. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Pak Sarta. Masya Allah lancar ya. Jadi memang seperti itu ya bagaimana kita merubah fiil-fiil madi yang memang harus menyesuaikan kata gantinya. Jadi kalau di situ ada kata ganti ketiga ya atau orang yang kita bicarakan ya, kita menggunakan entah dia itu huwa, huma, hum atau hiya, huma, hunna seperti itu. Kalau yang lainnya tinggal menyesuaikan gitu ya. Baik, coba sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-6 ya, ada su as-sadisu ya di halaman 36. Ya, di sini ada beberapa bacaan ya. Insya Allah nanti kita dikenalkan dengan beberapa fiil baru ya yang mungkin teman-teman harus menyesuaikan dengan fiil yang memang apa ya secara wazannya sedikit berbeda gitu ya. Mungkin saya minta di awal di sini dari Bu Endah ya, mungkin dibaca sambil diterjemahkan ya, karena memang kita semakin sering membaca ya, ini melatih kita untuk mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, tafadhol, tafadholi Bu Endah ya. Ad-darsu as-sadisu.
Ya, Ustaz. Ad-darsu as-sadisu, pelajaran ke-6. Al-abu wal umu. Ayah dan ibu. Iya. Baiti abun wa umun. Di Artinya, rumah ada ayah dan ibu. Masya Allah. Walikulli wahidin minhuma amalun khosun. Dan di setiap dari keduanya gitu ya. Ada lam, jangan lupa lam artinya apa? Kenapa, Ustaz? Ada lam di depannya, ya, jangan lupa. Oh ya, mempunyai ya. Dan Nah, setiap dari mereka nah, mempunyai mempunyai apa? pekerjaan yang khusus. Khusus, benar. Wa istawalal abu khorijal baiti. Dan Artinya? ayah sibuk keluar rumah. Bukan keluar ya. Kharijal baiti ini artinya di luar ya. Jadi ini mungkin saya kira fiil yang mungkin bukan fiil ya, tapi isim yang sedikit berbeda dengan kasus yang lainnya ya. Kharijal baiti dia artinya adalah di luar rumah gitu ya. Jadi dia menunjukkan tempat ya, tempatnya di luar gitu ya. Kharijal baiti. Iya. Kalau di dalam berarti dakhilal baiti, di dalam rumah gitu ya. Iya. Lanjut, Bu. Fadhahaba ilal hukuli au ilal mazari'i au kosoda sukon au dukanan litijaroti au tawaddofa fi ba'did dawawini au allama fil madarisi. Dan pergi ke Bukan dan ya, lalu ya. lalu. Oh ya. Fa ini memang ada yang kemudian mengartikan maka ya, ada juga yang mengartikan lalu, tergantung nanti konteksnya seperti apa gitu ya. Kalau di Al-Quran kebanyakan fa itu artinya maka ya, cuman boleh saja diartikan lalu ya. Lalu beliau pergi ya. Oh ya, lalu ini ayah ya berarti. Iya ayah, karena dia kan mudzakkar ya. Iya, ayah pergi ke hukul itu apa, Ustaz? Hukul itu jamak daripada haklun, artinya kandang ya. Berarti kalau hukul itu kandang-kandang. Nah, jadi punya kandang banyak ini. Bapaknya Bu Endah lalu ya. pergi ke kandang-kandang. Ya. Lalu pergi ke kandang-kandang atau ke mazari itu jamak Mazar. dari sawah ya? Iya, apa sawah bahasa Arabnya? Mazroun. Apa? Mazra'ah. Iya. Iya, mazra'ah. Ingat-ingat aja Mazra'atul Ulum. Nah, ini biasanya nama-nama MI ya. Itu mazra'ah itu artinya sawah. Berarti kalau ulum itu kan ilmu-ilmu ya, berarti sawahnya ilmu gitu ya. Ladangnya ilmu istilahnya. Saya ingatnya itu mazroatul akhirat gitu. Nah, boleh ya. Pernah Dunia nulis mazra'atul akhirah. Atau pergi ke sawah-sawah atau kosodas. Ini apa? Pergi. Ya, kosoda sebenarnya hampir sama ya dengan dhahaba ya. Nah, cuman ini lebih spesifik dalam artian mungkin teman-teman Anda tahu yang istilahnya kata maksud. Nah, maksud ini berasal dari kata kosoda. Kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, maksudun ini dalam bahasa Indonesia sama artinya. Ya. Nah, kosoda ini boleh kemudian diartikan menuju atau pergi juga boleh. Menuju kita aja mungkin lebih tepatnya ya. Atau menuju pasar ya. Atau dukanan nil tijaroti. Dukanan itu apa, Ustaz? Dukan ini artinya toko ya, toko. Oh ya, toko. Atau toko untuk ini apa? Tijarah, jual beli. Iya, atau berdagang boleh ya. Berdagang. Sama aja ya. Ke toko atau ke toko untuk berdagang atau tawaddofa atau ini kemarin yang muadzofin itu. Nah, benar, benar. Artinya apa? Atau menjadi pegawai begitu. Benar menjadi pegawai. Atau menjadi pegawai di sebagian dawawin itu semacam departemen gitu ya. Iya, jamak daripada diwan ya. Jadi kantor apa ya, kantor bait syair sih kalau dulu ya. Cuma sekarang mungkin di apa saya kurang tahu juga.
Ini berarti diartikan apa, Ustaz? Nah, di sebagian kantor aja nggak apa-apa. Oh, di Dawawin sebagian. itu kan jamak daripada diwan ya. Nah, diwanun, diwanani, ad-dawawin. Iya, di sebagian kantor atau alama fil madarisi atau mengajar ya, di sekolah Allama itu mengajar. Kalau ta'allama itu artinya belajar. Masya Allah. belajar. Bu Enda ya, jazakillah khairan, Masya Allah lancar ya mengartikannya ya. Tinggal tambahan mufradat tadi aja yang mungkin belum tahu ya. Baik, kita lanjut ya. Mungkin ke Pak Teddy, tafadhol. Pak Teddy yang bait yang kedua, bait paragraf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatil ummu misla dzalik. Dan ibu bukan seperti itu, gitu. Iya. Iya benar. Bukan seperti itu. Bal hiya ishtaghalat fil manzili farattabat kulla syai'in fil bait. Akan tetapi ia sibuk di dalam rumah, farattabat menertibkan atau Iya. memberesi gitu ya. Boleh, menertibkan juga boleh. Cuman kalau menertibkan konotasinya lebih ke Satpol PP ya. Beres-beres gitu ya. Iya, boleh. Beres-beres. Beres-beres kulla syai' di segala sesuatu saja. Segala sesuatu, bukan tapi membereskan segala sesuatu gitu ya. Membereskan segala sesuatu fil baiti di dalam rumah, wa nazzafathu dan membersihkannya, wa qasalatil malabisal wasikha dan membersihkan pakaian-pakaian yang kotor. Nah, Masya Allah. Nah, sebelumnya Afan, Pak tadi ada nadzafathu. Hu di sini dia posisinya apa dia? Hu itu dhamir, Ustaz. Cuman dia sebagai posisi sebagai apa dia? Nazzafathu. Idhofah atau maf'ul bih atau maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ya, benar ya. Jadi memang untuk dhamir yang nyambung seperti ini juga bisa menjadi maf'ul bih. Nah, ini nanti kembalinya kemana ini hu ini? Kan membereskannya ini kembali kemana? Membereskan bait ya, Ustaz. Membereskan rumah. Ya, bukan ke baitnya tapi kulla syai' ini ya. Kulla syai'nya. Ya. Baik, mungkin dilanjutkan kalau apa? Sumasta'addat. Sumasta'addat wabtada'at fitohi, kemudian bersiap-siap dan memulai fitohi. Tohi itu apa, Ustaz? Tohin itu dia artinya memasak ya. Memasak. Cuman masaknya lebih umum dia. Mungkin lebih ke memasak air mungkin ya kalau masak. Kalau tobakho itu memasak juga saja. Sama. Tobakho dengan tohi sama. Memasak. Atamatti'il Istadat tadi artinya apa istadat, Afan? Bersiap-siap. Bersiap-siap, ibtada'at. Kemudian memulai ya. Memulai fitohi memasak. Atamattil ummu tilkal a'malal katsirata hiya wahdaha. Atamat itu menyempurnakan saja. Menyempurnakan, ya. Jadi gimana cara ngerti? Jadi ibu itu menyelesaikan mungkin ya sama dengan menyelesaikan banyak pekerjaan saja. Iya, pekerjaan yang banyak itu gitu ya. Ibu itu menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu wahdaha sendirian. Masya Allah. Kemudian sa'adatha ibnatulaha, atau menolong anak-anaknya. Ibnatun. Sa'adat ya. Menolong saja. Iya, menolongnya siapa? Ini mungkin sedikit ambigu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Sorry. Atau menolongnya. Anak-anaknya membantunya. Membantu ibu. Jadi dia itu bereskannya sendiri, bisa juga dibantu sama anak-anak. Atau dibantu sama anak-anak. Anaknya satu anak ya, Afan? Satu anak. Ibnatun. Ibnatun. Ibnatun dengan bintun sama ya. Kemudian lanjutannya? Sumastarahat minal a'mal, kemudian istirahat daripada pekerjaan. Masya Allah. Baik, jazakallah khairan Pak Teddy ya. Nah, seperti itu ya. Coba sekarang kita lanjut ya di paragraf selanjutnya. Boleh ke Pak Sarta. Ustaz Awan izin dulu di mobil. Oh iya, Masya sekitar Allah. 15 menit.
Ya, Siap Mas Hatta. Ya, ya, hati-hati Mas Hatta pulang ya. nih. Nah, Ya, siap. Oke. oke, mungkin ke Bu Endah, tafadholi. Bu Endah nggak apa-apa. Ya, Ustaz. Wal wajibu alaika Fal wajibu ya. eh? Fal Oh iya sih. Fal wajibu alaika ayat. alaiki ya. Oh ya Allah. Udah mulai ngantuk ini mungkin Bu Endah ya. Ya. Iya, gagal fokus. Fal wajibu alaiki ayatuhal fatatul muta'allimatul ikhlasu fi hidmatil ummi. Eh, ini apa lalu begitu? Maka kalau ini ya. Oh maka Maka wajib atas ini itu kembali ke ibu tadi nggak Ustaz? enggak, ini nanti kayaknya kembali ke setelahnya, Bu. Oh, maka wajib bagimu Nah, bagimu ayatuha. Nah, apa tahu itu? ayatuha artinya? Jadi ayyuha itu kan artinya wahai ya kalau laki-laki. Oh, Nah, kalau perempuan ayatuha. wahai. Makanya ada di Al-Qur'an kan ayatuhan nafsul mutmainnah ya. Nah, kenapa kok nafsun itu menggunakan ayatuha? Karena nafsun ini dia muannas, nafsun gitu. Ya. Jadi mirip dengan sama ya. Sama dia juga muannas. Meskipun tidak di akhir taman buta tapi muannas. Ya, nafsun juga gitu. Makanya menggunakan ayatuha. Ya. Nah, ayatuhal fatatul muta'allimatul ikhlas artinya Wahai apa wahai maksudnya al-fatat. satu? Fata itu kalau pemuda ya. Berarti kalau al-fatat Oh, pemudi pemuda. Oh, ya. pemudi. Pemuda perempuan nggak ada ya, Bu ya. Ya. Muta'allimatu muta'allimah itu Pelajar ya. pelajar ya. Pelajar yang masih muda mungkin gitu ya. Nah, Oh ya. Ya, sebentar. Maka wajib bagimu wahai pemudi pelajar yang ikhlas gitu ya. bukan yang ikhlas, untuk ikhlas ya. Oh, untuk Jadi ikhlas. ini bukan gabungannya dengan fatatul mutalimah. Fatatul mutalimah udah cukup ini ya sampai sini. Ini nanti ini lanjutannya daripada kewajiban tadi. Kewajiban tadi Oh itu apa iya, sih? Kewajibannya untuk ikhlas. ikhlas. Ikhlas dalam Ikhlas di dalam khidmatil ummi, di dalam berkhidmat begitu ya pada ya, ibu gitu. ya atau membantu ibu ya. Oh, membantu. Oh, ini artinya membantu ya. Iya, Oh khidmah iya. itu kan artinya membantu. Ya ya, Sas. Makanya ada khodim, khodim pembantu. Oh iya sih. Khodimul haramain, pembantu dua tanah haram. Nah, itu istilah untuk ini ya, Raja Saudi. Baik, lanjutannya apa? Faida istawalti ma'aha wa qabilti minhal irsyadati taqaddamti apa ini Lebih sih, warobihti bil ulumi wa tajaribi rihan adiman. ribuhan. Oh, Pakai bak ya. ribahan adiman. Dan jika kamu sibuk ya. Iya. Kamu sibuk bersamanya dan kopilti dan mampu. Kobil tuh nikah, artinya Oh, apa ini? Apa Ustaz? kobil tuh nikah, bahasa Indonesianya apa? Saya terima, Ustaz. Saya terima nikahnya. Ya, maka kalau kobil tuh saya ya Pak. saya terima. Anda Kamu telah terima ya, kamu perempuan terima. Ya. Dan kamu telah menerima. Iya, kamu perempuan ya. Darinya? Darinya irsyadati, petunjuk ya. Petunjuk ya. Takut damti. Takut dam ayat takut damu itu artinya maju ya. Jadi memiliki kemajuan mungkin ya, dalam artian bisa kemajuan moral, kemajuan akhlak, ini masih umum ya. Petunjuk berarti gimana mengartikan? Jadi kan apabila kamu sibuk dengannya, kemudian juga selain itu dia juga jika menerima. Jika kamu menerima darinya,
Ya, maka Ya. kamu akan maju. Ya, gitu. Jadi maksudnya maju akhlaknya mungkin ya gitu ya. ini ada irsyadati tadi. Iya. Jadi isyadat ini bukan takodamat, tapi ini takodamti ya Bu ya. Takodamti. Maksudnya gini, jadi misalkan yang fatat al-muta'alimah tadi, misalkan dia itu sibuk dengan ibunya, kemudian menerima nasihat-nasihat yang diberikan, dia ini akan merasa memiliki kemajuan dalam artian dia menjadi lebih soleh mungkin seperti itu ya. Oh iya. Jadi solehah apa? Wa rabihti rabih hayarbahu. Warobihti bil ulumi dan apa robihti itu? Nah, rabih hayarbahu ini artinya untung. Kalau dalam ilmu dan, perdagangan ya, ribahun. dan kamu akan beruntung dengan ilmu. Ilmu-ilmu dan Watajaribi dan tajarib. Ya, iya ini memang agak susah ya. Tajarib ini jamak daripada tajribatun. Ya, tajribatun itu artinya experience. Ya. Apa, Ustaz? Pengalaman. Oh, dan pengalaman. Nah, mungkin percobaan juga boleh. Jamak ya berarti. Jamak dia. Pengalaman rihan adiman. Ya, keuntungan yang keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Ya, seperti itu ya. Apa, Ustaz? Ya, nggak apa-apa karena memang ini mufradatnya mungkin sedikit susah ya memang. Makanya ya wajar ya. Tajarib ini tadi experience ya, pengalaman atau mungkin percobaan juga boleh. Jadi memang setelah dia itu menerima masukan ya atau mungkin nasihat kemudian sering membantu ibunya, dia makanya dia ini punya apa ya? Keuntungan yang sangat besar terkait ilmu-ilmu masak mungkin ya atau mungkin pengalaman-pengalaman masak juga sama. Ya. Baik seperti itu ya. Mungkin kita lanjut untuk yang paragraf selanjutnya. Mungkin di Pak Teddy, tafadhol Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. نحن تلاميذ اشتغلنا أيضا كل يوم في البيت فساعدنا الوالدين. Kami adalah seorang murid atau seorang pelajar. Bukan seorang ya. Kami ya kami para pelajar ya. Kami para pelajar ya. Kami para pelajar kami para pelajar juga sibuk Ustaz ya. Iya, telah sibuk juga sibuk. Benar Aidan ya, ada Aidan. Juga sibuk kulla yaumin setiap hari fil bait di rumah. Fasa'adnal walidaini. Kemudian membantu kedua orang tua kami. Iya, fil a'mal di dalam pekerjaan rumah. Walana a'malu fil madrasati kadzalik, dan kami memiliki pekerjaan di sekolah juga. Benar. Pekerjaan-pekerjaan ya. Nazaf, pekerjaan-pekerjaan di sekolah juga. Nazafna al-fasla wa rattabna jami'al adawat. Dan kami membersihkan kelas, kami membersihkan kelas, wa rattabna dan memberes gitu deh. Menertibkan gitu ya. Membereskan jami'al adawat, membereskan semua perlengkapan. Perlengkapan. Jadi adawat ini jamak dari apa Pak tadi? Kayak benda-benda gitu. Iya. Ini kan jamak ya adawat. Nah, mufradnya apa? Adawat. Adawat Ustaz. Bukan ya, jangan dikarang ya. Adawat. Ya ada tun. Ada tun. Tamar butuh ya. Ada tun. Ada tun. Adawat. Cuman kalau adat istiadat itu ya, itu menggunakan ain, adatun gitu ya. Tapi kalau ada tun itu dia yang jamaknya adawat ini, perlengkapan atau alat-alat. Lanjutannya. Fabidzalika khadamna al-madrasati madrasata ba'dal khidmati. Fabidzalika kemudian dengan itu saja. Iya, dengan itu. Khadamna, kami membantu sekolah ba'dal khidmah, sebagian bantuan. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, jadi maksudnya ini kan teman-teman sudah membersihkan kelas ya, kemudian merapikan. Nah, ini sejatinya sudah melakukan tugasnya sekolah gitu ya.
Jadi makanya itu kan membantu sekolahan dalam membersihkan itu, maksudnya gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang nggak ada jadwal piket nih di sekolah misalkan, kan dibebankan ke OB misalkan. Ya sah-sah saja, tapi kalau kita bikin jadwal piket, istilah kata di situ kita membantu sekolahan, misalnya gitu. Oh, Ya. Mana nu? ونحن تعلمنا في المدرسة علوما متنوعة وعلمنا كثيرا من الأعمال وأشغال. Dan kami ta'allamna belajar fil madrasati di sekolah uluman mutanawwi'ah, ilmu-ilmu yang bermacam-macam, wa alimna katsiran minal a'mali, wa alimna, dan kami telah mengetahui Ya. banyak minal a'mal daripada pekerjaan-pekerjaan, wa asyghali, dan kesibukan. Ya, ya asyghal ini jamak daripada syughulun ya. Syughulun itu artinya kesibukan, asyghal berarti jamak daripada syughul tadi ya. Kesibukan. Baik. Jazakallahu khairan Pak Dedi ya. Baik, kita di sini coba membahas terkait dengan fi'il madhi yang memang menggunakan wazan yang sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau yang tadinya kan memang hanya 3 huruf gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan fi'il yang dia itu terdiri daripada 3 huruf dengan tambahan huruf zaidah. Jadi kan ada fi'il mazid di situ ya. Nah, jadi misalkan di situ ada kata jaffafa yang ini ya, yang bawah ya. Kalau yang faro ini memang terdiri daripada 3 huruf, tapi kalau yang jaffafa ini dia fi'il mazid yang ada tambahan huruf zaidah di situ. Zaidahnya apa? Zaidahnya tasdid ya. Jangan lupa ya. Baik, di sini coba dibaca saja ya. Mungkin seperti yang pertama misalkan farwa huwa farat siya fararta anta fararti anti fararna nahnu, seperti itu ya. Jadi ini mungkin sambil saya artikan nanti ya. Farwa yafiru itu artinya adalah lari ya. Lari dari kenyataan. Saya seperti itu mungkin ya. Jadi kan dalam beberapa hadis diriwayatkan ada di antara ashabul mubiqat ya, 7 hal dosa yang mungkin sangat termasuk kabair mungkin ya, yang namanya firol yaumaz zahaf. Sama kayak dalam Al-Quran itu fafirru ilallah gitu. Nah iya benar, jadi firol itu fi'il amarnya ya. Nah, kalau faro ya firu itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kalau firol itu artinya fi'il amar daripada faro ya firu. Nah, Masya Allah ya. Ini Pak tadi udah hatam ya ini ya kayaknya. Enggak, dulu sempat ngapal aja, tapi udah banyak lupa. Oh, Masya Allah. Berarti udah sempat, Masya Allah berarti ya. Udah wisuda tapi ya. Alhamdulillah udah, tapi Masya Allah. udah banyak lupa, Ustaz. Sebenarnya kelihatan nggak Pak tadi? Kelihatan sebenarnya. ini kok saya mau tulis kenyataan ya. Lari dari apa enaknya ya? Ya pokoknya dari kejaran mungkin ya, istilahnya seperti itu ya. Ya kejaran ya nggak apa-apa ya, kejaran aja. Istilahnya ya lari dari inilah ya, dari kebaikan misalnya. Itu faro yafiru. Baik, untuk lanjutannya mungkin di sini coba ke Bu Endah ya. Tafadhali Bu Endah untuk yang roda. Ya, Ustaz. Huwa rodda hiya roddat anta rodatta anti rodatti nahnu rodatna. Roda ya rodu artinya Apa Ustaz? membalas ya. Oh. Membalas. Lanjutannya zola. Wa dhalla hiya dhallat anta dhalalta anti dhalalti nahnu dhalalna. Dhalla itu apa ya? Rajulun zolun. Nah, walau zolin. Nah iya benar. Jadi makanya ada istilah syabun zolun. Itu artinya pemuda tersesat ya. Gitu. Oh, Mungkin Pak Teddy tahu ini pemuda tersesat ini. Ya, betul lah. Ini maksudnya apa ya? Nah, artinya adalah tersesat ya. Pemuda tersesat berarti rajulun zolun. Ya. Kalau mudil dari kata adalla yudillu ini artinya menyesatkan. Makanya dalam beberapa konteks ya, sering yang para masyayikh itu ada yang mengatakan hadza rajulun dalla adul. Ya, dal wa adul artinya sesat menyesatkan gitu ya. Dal adul misalkan. Nah. Baik.
Pemuda tersesat tadi apa, Ustaz? Ini tahu ini Bu Enda, Masya Allah ya. Kata-kata mutiara itu kan. Mau dicatat nanti Kita dibikin nggak tahu, status. nggak tahu memang. Pemuda tersesat. Masya Allah. Oh, anu ya, Pasti- rahasia ya. Eh, Iya, yang rahasia. nggak apa-apa. Syabun zolun itu artinya pemuda tersesat. Astagfirullah ya. Ini temennya Kita Abu nggak Jab. ngerti, Ustaz. Oh nggak tahu ya? Iya, udah nggak Nggak apa-apa. tahu. Ya sudah, lupakan saja. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau pemuda tersesat tadi syabun zolun itu pemuda tersesat. Kalau syabun mudilun itu pemuda menyesatkan. Jadi kalau syabun zolun mudilun wa mudilun itu artinya pemuda sesat menyesatkan gitu ya. Udah sesat nyesatin buat gitu ya. Baik, coba sekarang lanjutannya mungkin Bu Endah. Ya, Ustaz. Wa syamma hiya syammat anta syamamta anti syamamti nahnu syamamna. Syamma itu Hidung itu buat syamma ya syum, mencium ya. mencium. Nah. Gitu ya. Ini menciumnya menggunakan hidung ya, bukan menggunakan mulut. Ya, kalau mulut beda lagi nanti. Ya. Atau mau sekalian dalam bahasa Arab artinya apa? Mencium dengan mulut. Kalau dalam mulut kita menggunakan yang namanya qabbala yuqabbilu. Ada tasdid di ba ya. Qabbala yuqabbilu itu artinya mencium. Mencium menggunakan mulut. Tapi kalau mencium menggunakan hidung ya syamma yashummu ya. Syamma yashummu. Kalau dola tadi dola yadillu. Kalau tadi kan sama ya sumu, dola yadillu, rodda yaduddu, farwa yafiru. Gitu ya. Mungkin boleh ditulis ya. Baik, mungkin lanjutannya saya minta ke Pak Teddy. Tafadhol, Pak Teddy. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa jaffafa hiya jaffafat anta jaffafta anti jaffafti nahnu jaffafna. Artinya jaffafa itu Kering Ustaz ya. ya mengeringkan. Mengeringkan. Kalau kering itu kan dia kan fi'il ini ya. Apa namanya? Nah, Tanpa ada mazidnya. benar. Ini kan ada tambahan tasdid berarti dia memiliki fungsi muta'addi. Ada tambahan buat maf'ul bihnya ya. Nah, mengeringkan. Kemudian huwa nazzafa hiya nazzafat anta nazzafta anti nazzafti nahnu nazzafna. Nazzafa yunazzifu membersihkan Ustaz. Membersihkan. Benar. Lanjut. Huwa 'allama hiya 'allamat anta 'allamta anti 'allamti nahnu 'allamna. Mengajari Ustaz ya. Mengajar. Atau mengajar juga boleh. Mengajar. Kemudian huwa rattaba hiya rattabat anta rattabta anti rattabti nahnu rattabna. Memberi apa merapikan istilahnya? boleh, merapikan. Merapikan ya. Menertibkan juga boleh ya. Ala kulli hal. Kemudian ya baik, jazakallahu khairan Pak Teddy. Ini peserta mungkin belum bisa gabung ya. Mungkin kita balik lagi ke Pak Bu Endah. Tafadhol. Huwa atamma hiya atammat anta atmamta anti atmamti nahnu atmamna. Huwa a'adda hiya a'addat anta a'datta anti a'datti nahnu a'datna. Cukup dulu. Atama artinya apa, Bu? Oh iya, tadi belum diartik. Menyempurnakan. Menyempurnakan boleh atau menyelesaikan juga boleh ya. Menyempurnakan dengan menyelesaikan dan hampir sama ya artinya ya. Kemudian ada kan ista'ada itu bersiap-siap ya, ista'ada. Kalau a'ada berarti menyiapkan, mempersiapkan boleh. Menyiapkan itu boleh, sama aja. Kemudian lagi Ustaz. Ya, lagi. Iya. Huwa amadda ya amaddat
anta amdatta, anti amdatti, nahnu amdatna. Artinya, Artinya nah ini ada yang namanya, mungkin di teman-teman yang pernah belajar sorof ya, ada yang namanya madda yamuddu maddatan. Nah, madda yamuddu ya, tanpa adanya alif di depannya, tanpa adanya hamzah di depannya, dia memiliki makna, mungkin dalam bahasa Jawa ada yang namanya istilah modot ya, atau memanjang. Kalau karet itu kan memanjang gitu ya. Jadi lentur, dari lentur itu tadi itu artinya memanjang. Ya. Tapi kalau amadda itu artinya memanjangkan, atau boleh kemudian memanjangkan, mungkin lebih kurang tepat sih sebenarnya, apa ya, kalau tadi kan memanjangkan karet, ini memanjangkan karet yang memang sifatnya ini lebih apa ya istilahnya, itu amadda, boleh kemudian memberikan menyalurkan bantuan, itu bisa kemudian menggunakan amadda. Amad dan musa'adah ini artinya menyalurkan, mungkin seperti itu. Kemudian akoroh. Wa aqarra hiya aqarrat, anta aqrarta, anti aqrarti, nahnu aqrarna. Akoroh. Ada kata ikrar di situ. Berjanji, menyatakan ya. Menyatakan. Ikrar kan menyatakan itu ya. Berikrar mungkin lebih tepatnya ya. Berikrar gitu aja. Saya kira kayak koror itu kan. Iya, koror. Memang dari situ, benar Bu. Dari situ. Bukan memutuskan ya, bukan ya. Boleh juga. Kan koror kan keputusan ya, koror. Atau pernyataan juga sama. Jadi berikrar ini sebenarnya bisa juga diartikan memutuskan, juga bisa. Gitu ya. Memang ini apa ya, sebenarnya kalau orang Indonesia mau belajar bahasa Arab sebenarnya mudah ya. Soalnya memang nama-nama bahasa Arab banyak yang nggak jauh dari bahasa Arab. Kayak tadi rataba ya. Kemudian korol juga ini tadi. Ya. Kemudian juga kodimah juga kan gitu ya. Kodama, kodimah. Itu kan pendahuluan ya. Dan kodama itu kan artinya mendahulukan. Takodama itu kan maju gitu ya. Dan kalau maju kan berarti di depan gitu kan. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya mungkin coba kita lanjut ya di latihan selanjutnya ya. Ini mana nih yang cocok ini? Kita cari dulu ya. Wah, ini latihan semua ini di sini ya. Ini aja mungkin ya. Yang nah ini untuk yang latihan yang ke-24 ya. Coba dibuka ya. Di sini ada perintah mengubah ya, badil. Ini kan fi'il amr ya. Badil kalimat jumlah. Oh, ini suaranya pas apa ini? Oh ya udah. Ya jadi badil ini artinya rubahlah ya. Kalimat tilmid yang ada di sini fil ibaratul mad'urah, di ungkapan yang di atas yang disebutkan di atas dengan kalimat anta. Nah, kayak tadi ya. Tinggal mengganti fiilnya disesuaikan gitu ya. Jadi misalkan di sini saya misalkan anta ya. Jadi wasalta ya. Malah bisa ke wajaffaftaha ya. Wajaffaftaha tahta dawi syamsi thumma nadzafta asasa hudratika ya bil futati fastarahta ya burhatan thumma sta'dadta ya ista'dadta ya bukan ista'dadta bukan ya tapi ista'dadta li amalin akhar ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan di fiilnya itu tadi sama dhamir gitu. Boleh dimulai dari Pak Teddy ya. Ini Pak Sata udah gabung belum ini? Atau sudah sampai rumah? Oh, belum mungkin ya. Pak Teddy. Iya Pak Teddy, tafadhol. Bisa. Mulainya yang mana, Ustaz? Yang anti saja. Yang anti, ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ghasalti mala bisaki wa jaffaftiha tahta dawi syamsi. Cukup. Boleh diartikan dulu? Oh, baik, Ustaz. Nah.
kamu membersihkan pakaianmu Mm-mm. dan mengeringkan atau menjemurnya. Iya, menjemurkan boleh. Menjemurkannya di bawah sinar matahari. Masya Allah. Ya. Doi itu apa Ustaz? Aku Iya. cuma nebak-nebak aja. Sinar matahari. Ustaz. Iya benar. Zau ya. Ini mungkin teman-teman yang kalau kalian juga ya mungkin ya Pak tadi bisa dilihat kata zau dengan nur. Di Al-Qur'an itu memang ada dua kata itu. Dan zau ini berbeda dengan nur sebenarnya. Zau itu Oh, iya, Ustaz. cahaya yang dia di situ ada panas ya. Tapi kalau nur Oh, itu cahaya yang enggak ada panasnya. Makanya kalau istilah cuman zau, aja cahaya aja gitu Ustaz ya. benar. Oh, Nur itu cahaya saja, tapi kalau dau ada sedikit panasnya di situ. Makanya istilah di Al-Qur'an Dau itu khusus untuk matahari dan nur ini khusus untuk bulan. Nanti bisa dicari kata dau dengan nur. Ini dalam satu ayat kok. Ya. Ini mungkin tadabbur kita ya. Nah, Masya Allah. coba dilanjut. Semana drafti. Summa nazafti asasa hujratiki bil futati fashtarahti burhatan summa sta'adti li amalin akhar. Kemudian Semasta'adadti ya, bukan ista'adti ya. Semasta'adati Ista'dad ya. ista'adati gitu. Ya, sebenarnya ini ista'dada sebenarnya. Cuman di orang Arab dimudahkan jadi ista'adda. Ya, jadi sebenarnya Oh, jadi ista'dada. dihapus. Harusnya Jadi ista'dada. dihapus ya. Ista'ati jadi saya. Iya, ista'dadati. Ya, ista'dadati. Ista'adati. Ini memang agak susah, termasuk dulu waktu saya awal-awal sering keliru. Ista'adati. Ista'dadati. Jadi dalnya ditulis dua di situ nanti. Dalnya ditulis dua terus ainnya disukun Ustaz. Disukunkan. Ista'dadati. Summa kemudian nazafti membersihkan asasi bekas atau bekas Eh, tadi. bekas itu asar ya, asar pakai ro. Ini asas Asas. Oh, pakai ta, asas. ya. Bukan kesalahan ketik ini ya. Jadi asas tahu jerotiki ini artinya adalah perabotan rumah Oh, kamarmu ya. perabotan kamar. Bil Asas ini bil perabotan. dengan bil futati fastarahati. Fastarahti ya. Fastarahti. Agak susah memang. Dengan apa itu? Futoh. Ini di awal bab ini ya, jilid pertama ada kata futoh di situ. Lupa mungkin ya tadi ya. Futoh artinya kemoceng ya. Oh, kemoceng Allah musta'an. Bil futati dengan kemoceng fastarahti. Kemudian istirahat burhatan summa istirahat burhan. Burhatan, bukan burhan ya. Burhatan. Burhan nama orang. Burhanuddin. Burhatan. Burhatan ini sejenak ya. Oh, sebentar saja. Sebentar. Oh, seperti kayak lahzo gitu. Lahzo. Benar, sama. Ya, Oh, lahzoh, burhah ini sama. Cuman kalau di Libya, di teman-teman saya memang kebanyakan menggunakan lahzoh. Justru kalau saya tahu sendiri lahzoh itu ketika di Libya ya. Ketika di pesantren tahunya burhah malah. Burhatan sumasta'ati li amalin akhar. Apa? Misalnya. Sumasta'dati. Iya, sumasta'dati ya, Mas. Kemudian istirahat sebentar, kemudian siap-siap untuk pekerjaan yang lainnya. Ya. Untuk pekerjaan yang lain. Masya Allah. Ya, baik, jazakallah khairan Pak Tadi ya. Gitu. Ya. Memang agak susah terkait dengan istirahat dengan ista'ada ini kalau kita ganti ya. Gitu. Baik, coba yang Jib mungkin ke Bu Endah, tafadhol. Itu yang istirahat tadi Ustaz, kalau kita diganti domirnya itu alifnya dihapus saja. Pastarah bisa. Iya, kalau dia itu kasusnya daripada yang kata ganti yang kedua sama kata ganti pertama. Kalau kata ganti ketiga yang huwa humahu, ini alifnya masih ada ya. Oh, khusus untuk yang kedua dengan kedua sama yang pertama, yang anan dengan nahnu. Nah, kan istarah tuh sama istarah. Nah, gitu ya. Nah. Jadi dihapus Ustaz alifnya Ustaz. Benar. Oh iya. Baik, sekarang yang Jim. Bu Endah. Ghasalana malabisana wajafafaha
tahta do'il syamsi summa nadofana Nadofna ya, oh nadofna. Anda sukun. nam Mungkin diulang lagi Bu, apa tadi mungkin saya kurang fokus tadi ada nih voice sebentar. Tadi wasalana mala wasalna ya, oh wasalna. wasalana Disukun wasal untuk lamnya. oh ya wasalna mala bisa ya wajafaf ngisat Wajaffafna ya. oh wajafaf gitu ya Wajaffafnaha. Hari sini dhamir ya Bu ya. Untuk kembali ke wajaf malabis. Ya, kan mengeringkan pakaian-pakaian. Ya. Nah, jadi oh, dia hadis ini maf'ul bih. Ha, ya. iya berarti tadi Jaffafnaha ya. oh ya Panjang ya. wajafaf gitu ya Iya, benar. iya Iya, benar. tahta dawil syamsi summa na nadofna asasa hujrotina Hmm. bil Iya, biasa benar. Saya bilang kalau tadi. Ya. Khudrotina bil bil futati ah. fastarohna Hmm. biasa Iya. burhatan sumasta'adatna Ini iya kan kasusnya sama dengan Pak Teddy tadi ya. Semua summa apa? ista'adatna Iya. biasa Sumasta'dadna ya. sumasta'ad ya gimana sih Ista'dad gitu ya. oh ya ista'dadna gitu ya li amalin akhor Masya Allah. Jazakillah khairan Bu Endah ya. Coba sekarang yang Dal. Ini Pak Sata udah gabung belum ini? Belum ya? Udah siap. Masya Udah, Allah. udah. Ya, ini jauh tadi Pak Sata atau dari mana tadi? Enggak ada. Ya, Udah nyampe. ya mungkin yang Dal nggak apa-apa. Atau Banat. oh, yang Dal ini ganti Banat. Banat. Apa nih? Oh, Banat. Ya, Banat ya. ya Banat. Banat lagi ya ini Pak Sata ya tadi. Tadi udah Banat lagi. Iya. Ya mudah-mudahan dikasih anak yang banyak yang perempuan. Terus apa ya? Wasalat. Wasalat al-banatu malabisahunna Malah bisa hunna. wajafabna ha tahta dha'i syamsi thumma nazafna Insyaallah. asasa hujratihinna bil futati fastarahna burhatan thumma ista'dadna li amalin akhara. Insyaallah. Ya. Jazakallah khairan Pak Sata ya. Udah lancar ya. Sekarang yang H mungkin kembali ke Pak Teddy ya, al-auladu ya. Baik, Ustaz. Aulad itu mufrad, Ustaz. Ada yang tahu aulad? Bu Endah mungkin? Oh, auladun. Walidun. Jama, Ustaz, jama, Ustaz. Jama. Jama. Ya, jama daripada walad ya. Awalan, Nah, auladin. ini saya kira banyak yang dites-tesan untuk di Timur Tengah. Ini untuk apa mufradnya ini ya. Kemudian jamaknya ini apa ini. Makanya teman-teman kalau bisa dihafalkan ya terkait jamak. Kalau bisa disediain aja buku khusus terkait mufradat ya. Mufradat apa yang sudah pernah diajarkan ya. Ini nanti ditulis di situ ya. Misalkan ada satu mufrad ya, itu jamaknya aja sekalian ya. Sekalian ditulis mufradnya, ditulis juga jamaknya apa itu. Baik, mungkin dijawab tadi. Wasala tadi Ustaz Aulad. Ya. Wasala aulad malabis Al-auladu ya. Al-auladu. Wasala al-auladu malabisahum malabisahum Ustaz deh. Iya, malabisahum benar. Wajaffafu
tahta Wajafafu dawi apa? syams wajaffaf huha Nah, huhum huham apa Fahim? Atau hum? mereka Ustaz ya Ya, wajafafu ya. wajaf Hanya oh ini kembali ke jafafuha malabis ya, bukan ke al-aulad. oh pakaian Kan mengeringkan oh ya serius anak-anak yang dikeringkan. Ya. iya Ini menghukum kalau gitu ya. Wajafafu. wajafafuha Nah, tahta dawi syamsi summa nazzafu asasa hujuratihim Bin. bil futati fashtarahu burhatan summa sta'addu darasnya Ya, summa sta'addu li'amalin akhar. Masya Allah. Sumasta'addu li'amalin akhir. Jangan lupa terkait dengan tambahan wawu di belakang ini tadi, itu tetap ada alif di belakang ya. Nah, ista'addu ada wawu dan juga alif. Jadi alif di situ sebagai pengganti nun daripada yang ada di fi'il mudhari. Kan kalau fi'il mudhari kan misalkan yasta'iduna gitu ya. Dan yang di fi'il madhi itu ada alif yang sebagai pengganti daripada nun yang ada di fi'il mudhari. Baik, teman-teman sekalian, saya kira cukup lancar ya. Jam ke depannya anak izin Ustaz cuman nyimak aja saja. Oh iya. Kerjaan. Oh, baik. Ya. Baik, mungkin kita di sini coba langsung di pembahasan yang baru mungkin ya, karena memang di sini saya kira untuk latihannya teman-teman sudah lumayan lancar, tinggal disesuaikan saja ya. Atau mungkin di sini ada ya, di sini nggak usah apa-apa. Baik, coba kita langsung ada suasabe. Ya. Ini pelajaran yang ketujuh ya. Ini ada beberapa fiil yang mungkin teman-teman harus tahu juga ya, bagaimana pembentukannya dalam fiil amr. Dan ini saya kira sangat penting untuk teman-teman perhatikan ya. Nah, pembentukan dalam fiil amr ini sangat berbeda bagaimana harus menyesuaikan daripada fiil mudhari'nya. Jadi ketika kita mau membentuk fiil amr, harus dilihat fiil mudhari'nya bentuknya seperti apa, baru kemudian kita baru bisa menentukan fiil amrnya modelnya seperti apa. Jadi fiil amr baru bisa dibentuk ketika kita sudah mengetahui fiil mudhari' seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita bahas di situ. Tapi ala kulli hal sebelum kita masuk, saya minta untuk dibaca terlebih dahulu ya sebagai pengenalan di bacaan ini tadi. Mungkin di sini saya minta ke Bu Endah ya untuk dibaca ya. Tafadhol nih Bu Endah. Ad-darsu as-sabi'. Ad-darsu as-sabi', pelajaran ketujuh. Ini yang bawah dibaca nggak Ustaz? Iya. Anta tilmidun mujtahidun tanamu ba'da ta'allumi summa takumu fis sabahi bahil bakiri. Nah, artinya Kamu adalah seorang murid yang mujtahidun. Yang Nah, ini sebenarnya ada kata mustahid yang memang dia itu dalam kaidah dalam pembahasan ilmu usul fikih ini berbeda dengan pembahasan di bacaan-bacaan ya. Kalau mustahid di kitab usul fikih ini memang termasuk orang-orang yang memiliki keahlian dalam beristihad, menggali hukum dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Cuman kalau yang mustahid di kitab-kitab biasa, misalkan di bacaan-bacaan Quran atau mungkin bacaan-bacaan buku sekolah ya, artinya di sini sama dengan nasyid tun. Ya. Nasyid itu artinya mustahid. Artinya apa Bu? Nasyid? Tahu nggak Bu Endah? Nasyid. Nasyid itu artinya rajin ya. Jadi mustahid itu artinya rajin. Dan mungkin kalau istihad di sini mungkin lebih tepat juga artinya bersungguh-sungguh juga bisa ya. Ya, tadi saya ngomong itu tadi. Oh gitu. Ya. Juga bisa. Kamu seorang murid yang rajin. Tanamu ba'da ta'allumi ini ya, kamu bangun gitu ya Ustaz? Nama ya namu artinya? Kamu tidur ya? Ya jangan dibalik ya. Nah. Kamu ini fi'il madhi ya Ustaz? Iya, sedang. Ini fi'il mudhari Bu. Nama ya namu. Oh, fi'il mudhari ya. Berarti kamu sedang tidur. Setelah ta'allumi. Setelah belajar. Setelah belajar. Apa? Benar, setelah belajar.
Summa taqumu fis sabahi, kemudian kamu kamu bangun di pagi buta. Ya, pagi buta. Masya Allah ya. Jadi ini ya, untuk fi'il mudhari itu ternyata tidak hanya membicarakan tentang sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Bisa juga mengibaratkan kejadian yang menjadi kebiasaan untuk fi'il mudhari. Jadi memang kalau dikatakan kamu tidur itu juga sudah cukup, tidak harus ditambahkan sedang ya. Nah, kamu tidur setelah belajar, kemudian kamu bangun di pagi buta. Nah, kemudian lanjutannya Bu Endah yang sebelah kiri. Ayuhat tilmidul mujtahidu nam ba'da ta'allumi sumakum fis sabahil bakiri. Wahai murid yang rajin, tadi apa ya nak? Tidur ya tadi. Yang Tidurlah. bersungguh-sungguh aja Bu ya, nggak apa-apa ya. Oh ya. Wahai murid yang bersungguh-sungguh, bangunlah. Bangunlah. Maaf, tidurlah setelah belajar, kemudian bangunlah di pagi buta. Jadi di sini kita dikenalkan dengan fi'il amr daripada fi'il nama ya namu ya. Nah, nama ya namu nam ya qama yaqumu kum seperti itu. Baik, jazakallahu khairan Bu Endah ya. Sekarang coba ke Pak serta untuk yang paragraf selanjutnya. Bapak ada sholat subuh. Wa ba'da salati subhi tasta'iddu bil adawatil madrasiyah. Dan setelah salat subuh, kamu mempersiapkan alat-alat sekolah. Wa turattibu kutubaka, dan merapihkan buku-bukumu. Tsumma taduha, kemudian menyimpannya fil haqibati, di dalam tas. Ya. Terus Ini yang fi'il mudhari ya. Jadi ada tastaidu, ada taratibu sama tadau. Sekarang coba yang fi'il amarnya. ya, wa ba'da salati subhi ista'idda bil adawatil madrasiyah. Wa ba'da salati subhi, dan setelah salat subuh, ista'idda, siapkanlah, bil adawatil madrasiyah, alat-alat sekolah, warattib, dan rapihkanlah, kutubaka, kitab-kitabmu, summa dha'ha, kemudian simpanlah kitab-kitabmu, fil haqibati, di dalam tas. Masya Allah. Ya. Baik, jazakallahu khairan Pak Satya. Afwan sebenarnya saya tinggal sebentar. Ini ada yang perlu saya tinggal sebentar ya. Habis ini nggak sampai 1 menit kok. Sebentar ya, saya tinggal sebentar. Baik, kita kembali lagi ya. Baik, jazakallahu khairan Pak Satya tadi ya. Udah lancar ya tadi ya. Baik, sekarang ke Bu Endah. Mungkin balik lagi. Apa tadi Bu Endah? Ya, Ustaz. Indama tasma'ul jarasa tadkhulul fasla wa tuqatilu ikhwanaka fil musafahati wa tabda'u qabla dzalika bitahiyatis salami summa tahtaru kursiyan wa tajlisu alaihi. Ini banyak fi'il di sini ya. Coba diartikan nggak apa-apa. Indama. Indah. Apa kemarin tuh? Ketika ya apa? Ketika, masa Apa benar. kemarin? Iya benar, ketika. Benar ya? Ini Benar, ketika tasma'u itu Sami ayas mau.
Itu pelakunya siapa? Lupa. Ada tak di depan. Ya. Nah ini tadi kan Kamu ya? kamu. Itu. Kamu. Iya. Ketika kamu mendengar carosa apa? Ustaz? Beres. Ini bel ya. Oke. Ketika kamu mendengar bel, maka kamu masuk ke kelas dan tukobil dan apa tadi tukobil tadi? Oh, bala yuqabilu artinya menemui ya. Oh, menemui saudaramu, saudara-saudaramu dengan berjabat tangan. Wata bedau qabla dzalik, dan bersiap untuk Bersiap bada yabda'u. memulai Memulai. sebelum itu Sebelum itu dengan tahiyat salam. Apa itu dengan mengucapkan salam. Ya, tahiyatus dengan salam. mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam, kemudian tahtaru itu apa, Ustaz? Mukhtar, al-mukhtar artinya yang terpilih kan ya. Berarti kalau takhtar itu memilih. Ya. Kemudian memilih kursi ya nih ya. Kursi. Satu kursi ya. Ya, satu kursi. Kemudian memilih kursi dan duduk di atasnya. Di atasnya. Baik. Kemudian coba di selanjutnya. Wa idza sami'tal jarasa fadkhulil fasla wa qabilu ikhwanaka fil musafahati wabda' qabla dzalika bi tahiyati salami summahtar kursiyan wa wajlis alaihi. Dan ketika kamu mendengar bel, maka kamu masuk ke kelas. Masuklah ya. Oh ya. Fadkhulil itu sebetulnya dari fadkhul gitu ya, Ustaz. Aslinya udah cool ya Bu ya. Cuman yang sukunnya awal dihapus karena adanya pertemuan dua sukun. Jadi yang sukun yang utama jadinya kasrah di situ ya. Pada khulil fasla. Maka masuklah ke kelas dan tadi qabilah ya apa ya? Ya, ini harusnya qabil bukan qabil ya, tapi qabil. Qabil. Tadi apa, Ustaz? Menemui ya. Oh Berarti ya. temuilah ya. Dan temuilah saudara-saudaramu dengan berjabat tangan dan mulailah sebelum itu dengan mengucap, kemudian pilihlah kursi dan duduklah di atasnya. Masya Allah. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Kita merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr seperti itu. Baik, jazakallahu khairan ya Bu Endah. Coba sekarang balik lagi ke Pak Sarta ya. Tafadhol Pak Sarta. Ya. Tush'ilul misbaha fil laili thumma tuqfilul abwaba wan nawafidha wa tasta'iddu li'amalin akhar. Kamu menyalakan lampu di malam hari, kemudian menutup pintu-pintu dan jendela-jendela dan mempersiapkan untuk pekerjaan yang lain. Ya, bukan mempersiapkan ya, tapi bersiap. Ista'adda yasta'idu itu bersiap. Tapi kalau a'adda itu mempersiapkan ya. Baik. Bersiap. Cuman lanjutannya Ash'ilil misbaha fil laili, nyalakanlah lampu di malam hari, summakfilil abwaba wan nawafidha, kemudian tutuplah pintu-pintu dan jendela-jendela, wasta'idda, dan bersiaplah li amalin akhara, untuk pekerjaan yang lain. Masya Allah. Baik, jazakallahu khairan Pak Sarta ya, lancar ya. Lanjut untuk yang terakhir. Oh, ini mungkin sekalian nggak apa-apa Pak Sarta. Satu baris saja. Summa tatakallamu ma'a walidika bihtirami. Kemudian kamu bihtiramin. Kemudian kamu berbicara
dengan orang tuamu dengan penuh hormat. Ya, jadi ini walid, ini bapak ya. Kalau orang tua biasanya walidai. Ya. Walid ya. Ini walid ini Iya, bapak. iya. Nah, Iya. semua Summa takallam, kemudian berbicaralah ma'awalidika dengan pada bapakmu bihtirami dengan penuh hormat. Masya Allah, jazakallah khairan Mas Hanta ya. Bihtiramin. Istilah. Baik, jadi di Bisa sini tadi ma'a itu bisa maknanya apa aja, ma'a bingung. ma'a itu boleh dengan ya, Pak Hatta, atau bersama juga boleh. Nah, dengan atau bersama juga boleh. Cuman kalau yang bi itu memang untuk dengan. Cuman dengannya ini lebih identik dengan benda-benda mati. Cuman kalau ma'a ini untuk yang benda-benda apa ya, berakal. Ya. Baik, di sini kita akan dikenalkan dengan beberapa fiil yang memang secara pembentukannya mirip-mirip, dalam artian kalau fiilnya seperti ini berarti dia adalah istilahnya pembentukannya dalam fiil amr seperti ini gitu ya. Jadi kita lihat dulu nanti ya. Coba sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya minta untuk dibaca terlebih dahulu untuk 3 paragraf yang pertama ini ya. 3 baris yang pertama. Boleh dibaca sama Bu Endah? Ya, Ustaz. Fi'il madi, nama, mudhari, yanamu, fi'il amr, nam. Langsung aja Bu ya. Nama Oh, ya ya. namu, nam kita aja. Nama, yanamu, nam. Qama, yakumu, qom. Ya. Kum ya. Oh, Kum. Asya, ya'ishu, ish. Sudah. Ya. Jadi memang ketika ada suatu fi'il yang istilahnya dalam pembahasan ilmu shorof ajwaf ya. Kan ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i ya. Kalau ajwaf wawi ya, dia kita seperti ini, qama yaqumu. Nah, di fi'il mudhari'nya ada wawunya. Jadi setiap fi'il yang tengah-tengahnya dia di situ ada harful ilah seperti ini istilahnya adalah ajwaf gitu ya. Jadi kalau ada fi'il seperti ini, kita lihat. Misalkan di sini ya, di fi'il mudhari'nya kalau kita tetap lihat dia itu menjadi berbentuk alif seperti ini, dia bentuknya seperti ini. Jadi 6, harokatnya fathah di situ. 6. Cuman kalau yang seperti ini, yang qama yaqumu, untuk di fi'il mudhari'nya ada wawunya di situ, dia akan berubah. Yang awalnya fathah jadi dhammah, kum di situ. Demikian juga kalau yang fi'il mudhari'nya dia itu ada ya-nya di situ. Dia akan menjadi ish. Jadi fi'il ajwaf yang tengah-tengahnya alif seperti ini ya, itu kita lihat ya. Kalau dia alifnya tetap ada dalam fi'il mudhari', kita menggunakan fi'il amr dengan fathah. Kalau yang tadinya alif berubah menjadi wawu, kita menggunakan fi'il amr ya, kondisi harokatnya dhammah ya. Sama juga dengan asya ya. Nah, kita lihat fi'il mudhari'nya kalau di situ ada ya, dia menjadi kasrah untuk fi'il amr. Nah, ini mungkin teman-teman yang nggak tahu ya. Asya ya isu ini artinya hidup, berarti aish itu artinya hiduplah. Ya, makanya ada istilah ish kariman aumut syahidan ya. Hiduplah mulia atau mati syahid gitu ya. Sampai dibikin nama pondok ya. Nah, ish karimah ya. Gitu. Ini artinya hidup. Apa sih? Hiduplah ya. Baik, coba lanjutannya mungkin saya minta dibaca sama Pak Sarta. Apa tuh, Pak Sarta? Masya yamshi imshi. Wada'a yada'u da'. Rattaba yurattibu rattib. Cukup, jazakallah khairan Pak Sarta. Nah, ini juga sama, ada fi'il masya yamshi. Nah, ya. Kalau ada seperti ini, nanti jadinya seperti ini ya, masya yamshi. Nah, ini teman-teman kalau mau perhatikan, ini fi'il ini istilahnya ada yang namanya fi'il naqis ya. Kalau naqis itu yang belakangnya ada harful alif lainnya ini tadi. Jadi masya yamshi jadinya imshi. Jadi kalau tadi apa namanya di fi'il madinya ada alifnya seperti ini, itu kalau di fi'il amarnya alifnya menjadi hilang gitu ya.
Jadi imsi seperti itu. Insya Allah bisa tahu ya. Nah, kenapa kok imsi bukan amsi? Nah, soalnya secara ainul fi'li yang ada pada masya yamsi, ainul fi'linya yang mana? Ainul fi'linya di sin ya. Nah, di fi'il mudhari'nya ainul fi'linya adalah kasrah, makanya kita menggunakan kasrah di situ. Demikian juga dengan fi'il yang namanya fi'il misal. Fi'il misal dia itu diawali dengan harful ilah, contohnya wadu'a. Nah, harful ilahnya juga hilang, jadinya do. Wadu'a ya do gitu ya. Nah, yang paling gampang yang ini, yang rattaba yurattibu. Nah, tinggal yang terakhir dijadikan sukun gitu aja. Nggak usah kita tambahkan, nggak usah kita hilangkan ya. Nah, kalau tadi kan masa yamsi ada tambahan hamzah di situ ya. Kalau yang sebelumnya yang apa namanya alif yang tengah-tengahnya hilang kan ya. Tapi kalau yang untuk yang rattaba yurattibu ya, dia tinggal menyesuaikan, tinggal yang untuk harokat terakhirnya aja yang kemudian disukunkan. Ya. Kan kalau yang wadu'ah wawunya hilang ya di sini. Jadinya to. Seperti itu. Masya yamsi, masih ingat artinya apa Masya yamsi? Berjalan. Berjalan. Nah, kalau wadu ayadau, wadu ayadau Menyimpan atau meletakkan. meletakkan ya. Jadi kalau udo itu artinya letakkan. Ya. Ini saya ingat teman saya dulu waktu masuk di Libya ya, itu istilah doil kertas kita aja nggak tahu ya. Cuman kalau waktu tes ujian bisa jawab ya kuliah ya, mungkin barokah dari ustadznya mungkin ya. Nah, kuliah ya. Kemudian rata bayaratibu ini merapikan, berarti kalau ratib ini artinya rapikan. Rapikanlah. Rapikanlah. Baik, coba lanjutannya mungkin saya minta Bu Endah dibaca. Ash'ala yu'lu ash'il. Akfala yukfilu akfil. Qabala yuqabilu fil. Qabil, Masya Allah. Ash'ala yus'ilu artinya apa Bu Endah? Meminta. Itu sa'ala yas'alu ya. Bertanya. Apa Ustaz? Ya, ash'ala pakai shin ya. Nah, ini makanya teman-teman kalau bisa dalam menghafalkan suatu mufradat ini untuk makharijul hurufnya ditekan yang benar-benar ya. Supaya dalam mengingat-ingat itu sering ini. Termasuk ketika kita menulis ya. Itu nanti biar ingat juga nulisnya benar ya. Jadi ash'ala yash'ulu itu artinya adalah menyalakan ya. Menyalakan lampu bukan menyalakan tersangka ya. Menyalakan lampu. Menyalakan api juga ash'ala yusil. Nah, ini adalah fi'il yang diawali dengan hamzah, jangan lupa ya. Dan ini adalah fi'il mazid. Yang memang sangat saya kira lumayan berbeda ya, dalam artian kita kalau teman-teman lihat ya, untuk fi'il amrnya dia menggunakan hamzatul qat'i. Ini saya kira udah pernah kita jelasin ya ini ya, hamzatul qat'i dengan hamzatul wasl. Udah ya? Di jilid pertama kalau nggak salah. Udah ya, pernah ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat ya, tafadhol boleh diperluas lagi ya. Jadi menyalakan itu artinya ash'ala yukfilu. Kemudian akfala yukfilu ini artinya menutup. Menutup atau mengunci juga boleh ya. Menutup aja nggak apa-apa. Akfilil bab, tutuplah pintu ya. Kemudian qabala yuqabilu tadi artinya menemui. Makanya ada istilah muqabalah. Muqabalah itu artinya pertemuan gitu ya. Baik, coba kita lanjut ya. Untuk kelanjutannya boleh saya minta jawabannya dari bacaannya dari Pak Serta ya. Apa dong Pak Serta? Takallama yatakallamu takallam. Intaqala yantaqilu intaqil. Ikhtara yakhtaru ikhtar. Ista'adda yasta'iddu ista'id. Ista'idda ya. Jangan lupa ada danya. Nah, ini berbeda sendiri ya. Fi'il ista'adda yasta'iddu itu dia untuk harakat terakhirnya bukan sukun ya. Tapi dia adalah fathah di situ ya. Ista'idda. Ini boleh nanti kalau misalkan ada upacara kita menggunakan ini juga nggak apa-apa. Saya dulu juga waktu upacara di pesantren menggunakan bahasa Arab bahasa Inggris. Ada ista'idda gitu ya. Itu juga bahasa Arabnya siap gerak gitu ya. Nah, ista'idda.
Boleh ya. Takallama ya takallamu artinya berbicara. berbicara. Jadi kalau takallam bicaralah gitu ya. Kemudian intaqala yantaqilu artinya apa Pak Sabta? Pindah. Pindah ya. Berpindah. Berarti kalau intaqil pindahlah gitu ya. Kalau ikhtara ya tadi Memilih. memilih. Jadi kalau iftar Pilihlah. pilihlah. Ya. Pilihlah. Pilihlah aku bahasa Arabnya apa Pak Sabta? Taroni. Ikhtarni ya benar. Ikhtarni ada nun di situ ya. Pilihlah aku. Nah, bukan ikhtari ya, tapi ikhtarni. Kalau ri nanti beda lagi. Kalau istaidah tadi bersiap ya, berarti siaplah ya, siaplah istaidah. Jadi ini ya terkait dengan fiil ini ya, mungkin kalau teman-teman lihat ya, untuk yang kasus yang terakhir, ini untuk kalau mau kita jadikan fiil amr, dia tinggal menjadikan harakat terakhirnya menjadi sukun, kecuali yang istaidah tadi ya. Nah, kan nggak ada tambahan lagi ya, takalam jadi takallam ya. Intaqala menjadi intaqil, ikhtara menjadi ikhtar. Nah ini untuk yang terakhir ini ya, yang alif sebelum ro, ini kita hilangkan kalau kita mau jadikan fi'il amr. Ya. Ista'iddah ini sebenarnya sama ya. Cuman untuk yang ainnya saja yang kemudian kita jadikan kasroh. Menyesuaikan apa yang ada di fi'il mudhari'. Baik, coba kita masuk di ini ya, jadwal minal madhi ilal mudhari' wa ilal amri. Nah, ini kita ditemukan dengan fi'il baru juga ya, yang memang lumayan banyak ini ya. Tapi kalau kita coba lihat ya bagaimana pembentukannya dari fi'il mudhari' menjadi fi'il amr atau fi'il madhi mudhari' menjadi amr. Nah, boleh dimulai dari Pak temukan Bu Endah ya. Boleh dibaca. Jarra ya juru. Jarra ya juru jurra. Artinya nggak tahu ya. Jarra ya juru itu artinya adalah mendorong ya. Farwa ya firu. Farwa ya firu firro. Firu artinya tadi Jadi apa itu? Lari ini ya dari kenyataan tadi. Oh, Lari ya bukan kenyataan ya, apa istilahnya? Lari ya menjauh gitu ya, lari menjauh. Jadi bukan lari-lari olahraga tapi lari dari kebaikan lah istilahnya gitu. Itu viral. Ya. Kemudian rodda ya ruddu rudda. Lupa Ustaz. Membalas ya, ya apa-apa. Ya baik, jazakallahu khairan Bu Enda ya. Coba lanjutannya mungkin ke Pak Sarta ya. Tafadhol. Tafadhol Pak Sarta ya. Bata yabitu bit. Artinya? Ba'a yabi'u bi'. Ya. Artinya bata yabitu? Bata. Bata tidur juga ya? Iya tidur, cuman bedanya ini tidur malam atau mungkin menginap di rumah teman gitu ya. Menginap malam. Menginap. Kemudian Ba'a artinya menjual. Menjual. Baik itu artinya penjual ya. Menjual. Ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Berarti kalau ada fiil yang seperti ini, berarti caranya ya kita jadikan fiil amrnya seperti ini. Jadi kalau kita mau membentuk fiil amr, kita lihat juga fiil mudhari'nya seperti apa gitu ya. Karena dengan melihat fiil madinya saja kadang-kadang nggak bisa cocok gitu ya. Misalkan di sini jaro ya juru menjadi juro. Tapi kalau faro ya firu, nah ini kan beda kan ya. Jadi firu. Kalau roda ya rudu jadinya rudda. Ya. Dan ini kasusnya sama dengan ista'adda tadi ya. Nah, untuk yang fiil fiil aman ya di huruf terakhirnya nggak pakai sukun tapi menggunakan fathah. Ya. Kemudian di sini kasusnya sama tadi ya. Bata yabi itu bits ba yabi ubi tadi sama ya dengan yang sebelumnya saya jelasin ya. Baik untuk lanjutannya Pak Bu Endah, tafadhali. Qala yaqulu qul. Artinya kalau berkata berarti katakanlah kul ya. Iya. Ada yaudu ud. Ada itu pergi Ustaz. Ada ini lebih ke kembali ya Bu ya, kembali. Oh, kembali. Kembalilah. Kembalilah.
Taba ya tubu, tubu. Artinya, Tak tahu. Ustaz. nah, taubat. Nah, Oh, taubat. taubatlah. Itu artinya taubat. Taubatlah. Baik, jazakillah khairan. Lanjutannya mungkin Pak Sata. Khasya yakhsha ikhsha. Takutlah. Takutlah. Naha yanha inha. Artinya, Cegahlah. cegahlah. Baik, jazakallah khairan. Sekarang coba Bu Enda lagi. Waqafa yaqifu kif, berhenti. Ya, berhentilah. Kifil makan, berhentilah di tempat ya. Wa'ada yaitu itu. Artinya, ayatul munafiqi salasun idza wa'ada akhlafa. Nah, ketika dia berjanji ya. Nah, wa'ada kan 3 sifat orang munafik. Salah satunya idza wa'ada akhlafa ya. Ketika dia berjanji mengingkari. Ya, wa'ada itu artinya berjanji ya. Ya, Makanya id itu artinya janjilah, berjanjilah ya. Kemudian mungkin Pak Sarta lanjut. Jalasa yujlisu ajlis. Artinya Mendudukan. mendudukkan. Ajlis dudukan. Majlis di depan. Lanjutannya, Akhbara yukhbiru. Akhbir. artinya Akhbara memberi kabar. ya memberi kabar, Memberi kabar. Atau berita ya. memberitakan. Memberi Ya. kabar. Tapi kalau akhbir artinya Kabarkanlah. Kabarkanlah. Beritakanlah. beritakanlah. Kemudian Aqama yuqimu aqim. Menegakkan. menegakkan boleh Aqim, atau tegak. mendirikan juga boleh ya. Aqimis shalah Dan liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'an al-fajri ya. Aqim ini artinya dirikanlah juga boleh, tegakkanlah juga boleh ya. Dirikanlah. dirikan. Baik, jazakallah khairan. Sekarang Bu Enda. La hauda yulahidu lahid. Artinya ada nama mulahid. Mulahid itu artinya apa? Mulahid yang memperhatikan ya. Berarti kalau la haula yulahid itu artinya Perhatikan. memperhatikan. Kalau lahid artinya Perhatikan. perhatikan. Perhatikanlah. Qatala yuqatilu qatil. Artinya Membunuh ya. kalau qatala itu membunuh. Tapi kalau qatala ini artinya Oh, memerangi. Ya beda. Oh, Coba cek di ayat itu ada yang namanya waqatil yahud. Itu bukan artinya bunuhlah orang Yahudi, tapi perangilah gitu ya. Kalau oh. qatala belum tentu untuk membunuh. Ya. Tapi kalau qatala ini membunuh. Yang ini berarti yang memerangi itu ya, Ustaz? Iya. Ya. Jalasa yujalisu jalis. Duduk ya. Dudukkanlah. Sama dengan ajlasa tadi ya. Ya. Mendudukkan. Atau duduk. Ya, mendudukkan Allah. Baik, jazakallah khairan. Coba lanjut ke video selanjutnya, Mas Sabta. Khaffafa yukhaffifu khaffif. Artinya Takut juga. eh, Takutlah. bukan ya. Kalau khawfa ya khawf ini benar takut ya. Cuman kalau khaffa ya khafif ya. Khafifu itu berasal dari kata khafif ya. Khafif artinya apa? Khafif? Bukan khafifah ya. Khafif Khaffifah. itu artinya adalah ringan ya. Tapi kalau khafif ini artinya Oh, iya. meringankan ya. Kalau khafifah Iya. ini beda lagi nanti. Kalau Khafifah apa, Ustaz? Khaffifah ibarat Khafifah ya ringan muanas ya. Yang ringan yang muanas. Khafifah. Iya. Karena khafif ini yang mudzakkar ya, sifat yang mudzakkar ya, ringan mudzakkar. Misalkan al-qalamu khafifun, pulpen itu ringan. Tapi kalau al-haqibatu, Ah, iya, iya. al-haqibatu khafifatun. Tas itu Taqi. ringan.
sama-sama ringan, cuman bedanya mudzakkar atau muannas ya. Kemudian nadzafa Nadzafa yunadzifu nadzib. artinya Bersihkanlah. bersihkanlah. Kemudian 'Allama yu'allimu 'allim. hmm, Ajarkanlah. ajarkanlah. Masya Allah, jazakallah khairan. Sekarang Bu Endah, tafadhali. Atamma yutimu atmim au atimma. Nah, jadi bisa atmim, bisa atimah ya. Artinya apa, Ya. Bu? Menyempurnakan. Menyempurnakan atau menyelesaikan ya. Kemudian Aqarra yukiru akrir au akiro. Memutuskan tadi ya. ya boleh. Ya. Amadda yumidu amdid au amidda. Ulurkanlah mungkin ya lebih tepatnya. Nah, ini baru ketemu ini bahasa Indonesianya saya. yang tadi yang memanjangkan tadi nih, Ustaz. Iya, benar. Ulurkanlah gitu aja ya. Ulurkanlah. Baik, jazakallah khairan Bu Endah. Sekarang lanjutannya mungkin Pak Sarta. Ta'allama yata'allamu ta'allam. Belajarlah. Belajarlah. Kemudian Tasallama yatasallamu tasallam. nah, Selamatkanlah. Udah, bukan ya. Kalau tasallama ya tasallamu beda dengan sallama yusallimu. Ya. Kalau sallama yusallimu bisa artinya menyelamatkan, bisa juga artinya memberi salam ya. Nah, tapi kalau tasallama ini artinya menerima ya. Menerima. Nah, tasallam tu arisalata, saya menerima risalah, menerima surat ya. Kemudian lanjutannya Ta'awwada yata'awwadu ta'awwad. Apa ya? nah, ada kata adatun. Adatun artinya kebiasaan ya. Berarti kalau ta'awwada artinya terbiasa. Oh, Berarti kalau ta'awwad artinya biasakanlah. biasakanlah. Baik, coba lanjutannya Bu Endah. Taqarraba yataqarrabu taqarrab. Mendekat ya, Ustaz. Iya, saling mendekat. Ada kata tak di depan dengan tambahan. Iya, jadi setiap ada tambahan. Gimana, Bu? Ada salingnya tadi. Iya, artinya. ada salingnya. Karena dia ada tambahan tak dengan alif yang setelah fa'ul fi'li ya. Fa'ul fi'linya kan kof, kan aslinya kan koruba ya, korobu ya. Nah, ada tambahan tak dengan alif di situ. Nah, ketika ada tambahan tak dengan alif seperti ini memiliki makna saling ya, musyarakah kalau kata peserta kemarin ya. Nah, jadi kalau tasofaha ya tasofahu artinya saling bersalaman. Saling bersalaman. Jadi kalau sofaha yusofihu itu menyalami, tapi kalau tasofaha itu artinya saling bersalaman. Ya, Kemudian ta'awana ya ta'awanu ta'awan. Menolong, saling menolong. Saling menolong. Ya, makanya ada ta'awan walal birri wat taqwa ya. Ada juga fi'il lain, contohnya ta'arafa. Jadi kalau ta'arafa jadinya gimana, Bu Endah? Gimana, Ustaz? Kalau ta'arafa bahasa Arab gimana? Kalau ta'arafa fi'il madinya kan ya. Ta'arafa ya tafarra'u. Ya ta'arafu. Ya ta'arafu ta'aruf. Bukan ta'aruf ya. Tapi ta'aruf ya. Oh, ta'aruf. Kalau ta'aruf ya saling berkenalan ya. Tapi kalau berkenal apa ya? Saling kenalan lah. Itu ta'aruf, bukan ta'aruf ya. Nah, ini hati-hati ya. Ta'aruf bukan ta'aruf. Malah pelihara ya. Nah, ini sedikit jebakan tadi ya. Mungkin lanjutannya Kak Sata ya. Tasa'ala yatasa'alu tasa'al. Artinya saling bertanya. Saling bertanya. Kemudian Tadawa ya tadawa. ada kata dawa. Saling berobat. Berobat, benar. Iya, tadawa ya tadawa itu artinya berobat. Kemudian Tawaso ya tawaso. Artinya saling menasehati. Saling berwasiat. Saling berwasiat.
Ya, ini memang berdasarkan kata Tawasau wasiat. bil-haqqi. Nah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nasihat itu memang sepanjang waktu ya, tapi kalau wasiat ini kalau mau meninggal itu wasiat ya. Coba lanjutannya Pak Bu Enda. Istaroha yastarihu istarih, beristirahat. Beristirahat. Lanjutannya. Istayqadha yastayaqidu istayqidu. Istayqid ya. Oh iya sih, istaykid. Artinya. Enggak Nah, tahu. ini lawan katanya nama ya namu ya. Nama ya namu artinya tidur. Kalau istayqadha artinya Oh, bangun. bangun tidur. Ya. Istayqid bangun tidur gitu ya. Bangun tidur. Ya, kita coba lanjut ya Pak Sabta. Tafadhol. Ibtada'a yabtadi'u ibtadi. Mulailah. Mulailah ya. Tapi kalau kita menggunakan ain nanti beda lagi artinya ya. Kalau ibtadi' ya, itu berbuatlah bid'ah gitu ya. Tapi kalau ibtadi di sini menggunakan hamzah ini artinya mulailah ya. Nah, ini beda hamzah, beda ain, berbeda arti ya. Nah, lanjutannya Ijtama'a yajtami'u ijtami' berkumpullah. berkumpullah ya. Kemudian Ikhtaba'a yakhtabi'u ikhtabi. Aduh, artinya ini masih asing tadi. oh ya. Yaktaba fil mihrab. Nah, ini ceritanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Artinya bersembunyi di mihrab ketika mau masuk umat membentuk khotab. Ya, ikhtaba ya, tapi ikhtabi. Lanjutannya Bu Anda Insorofa yang sorifu insorif. insorif artinya Sorofa. insorofa yansorifu ini kalau pulang dari majelis jadi apa ya yang pengisinya itu udah selesai berarti dia itu insorofa apa ya istilahnya itu dalam bahasa Indonesia saya kadang-kadang bahasa katanya kok ini bahasa Indonesia aja apa ya kalau Ada bubar. bubar iya benar insorofa Oh, bubar kalau mungkin tapi lebih tepatnya insorofa ini buat ini sih ya kalau yang punya majelis ya jadi yang ngisi majelis ini yang insorofa tapi nggak apa-apa sih kita kasih bubar gitu aja ya yang penting bukan barbar ya lanjutannya inqalaba inkolaba yang kolibu inkolib. nah artinya Ini apa? nah Berubah apa? berubah benar ada kata kolbun ya kolbun itu kan hati hati sifatnya apa berubah-ubah makanya inqalib ini artinya berubah berubah-ubah ya berubah. Baik ini ya insya Allah nanti sementara sampai sini dulu ya insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya hari Kamis ya seperti biasa dan mungkin saya minta buat biar lebih ini lagi ya untuk kalau bisa sebelum jam 8 itu nanti teman-teman kalau bisa sudah stay di grupnya supaya nanti nggak terlalu malam seperti ini juga ya nah ini juga biar nggak terlalu ngantuk ya kalau melihat ya jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Kamis seperti waktu yang biasa ya di jam yang sama ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah semua Allah langkah-langkahnya untuk menuntut ilmu dimudahkan rezekinya dilapangkan seluruh kegiatannya seperti itu. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan juga kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdik Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam astaghfiru minkum astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Oh iya, afwan.